Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Natalia dengan NIM 2400005135. Cleo Satna Elvareta Sulara dengan NIM 2400005145. Perkenalkan, nama saya Arifah Suratunisa, NIM 2400005148. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Candi Prambanan ini dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Kerajaan Mataram Hindu yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya. Kerajaan ini menguasai wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta pada masa itu dan dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Hindu yang maju di Nusantara. Apa sih dinasti Sanjaya itu? Dinasti Sanjaya itu adalah penguasa Hindu yang dulunya mendirikan banyak candi Hindu di kawasan Jawa Tengah, termasuk Candi Prambanan sebagai wujud penghormatan kepada dewa-dewa Hindu. Kepercayaan Trimurti menjadi salah satu dasar pembangunan Candi Prambanan. Trimurti terdiri dari Dewa Siwa sebagai dewa perusak, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Candi ini dulu dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, raja dari dinasti Sanjaya. Tujuan dari pembangunan candi ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa yang menjadi dewa utama dalam agama Hindu. Oleh karena itu, candi utama di kompleks ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Candi utama terdiri dari 3 bangunan besar yang masing-masing didedikasikan untuk Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Terdapat juga candi kecil yang didedikasikan untuk kendaraan masing-masing dewa, Nandi atau kerbau untuk Dewa Siwa, Garuda untuk Dewa Wisnu, dan Angsa untuk Dewa Brahma. Candi Prambanan menunjukkan arsitektur Hindu yang kaya dengan detail, seperti relief, cerita Ramayana, dan dekorasi ukiran khas Hindu. Prambanan menjadi pusat keagamaan Hindu dan simbol kejayaan dinasti Sanjaya. Namun, Kerajaan Mataram Hindu akhirnya memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur pada abad ke-10 karena bencana alam atau tekanan dari kerajaan lain. Setelah pusat kekuasaan berpindah, Prambanan mulai ditinggalkan. Gempa bumi dan erosi juga memperparah kondisi candi hingga sebagian besar runtuh dan tertimbun tanah. Setelah itu, Candi Prambanan ditemukan kembali oleh Belanda pada awal abad ke-19. Pemugaran besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Hingga kini pemugaran terus dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keindahan Candi Prambanan. Prambanan adalah salah satu lambang persembahan kepada Dewa Siwa dan Trimurti. Relief di candi ini menggambarkan kisah epik Hindu seperti Ramayana yang menjadi inspirasi bagi seni dan budaya Nusantara. Setelah itu, pada tahun 1991, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi. Candi Prambanan tidak hanya mencerminkan kejayaan dinasti Sanjaya dan kejayaan Mataram Hindu, tetapi juga menjadi simbol kekayaan Buddha dan spiritual masyarakat Indonesia pada masa itu. Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan Hindu terbesar di Nusantara yang memiliki fungsi keagamaan dan filosofis yang mendalam. Fungsi Candi Prambanan dalam keagamaan. Candi Prambanan dirancang sebagai tempat suci bagi umat Hindu untuk melaksanakan upacara keagamaan dan pemujaan terhadap dewa-dewa dalam konsep Trimurti. Pemujaan Trimurti adalah konsep utama dalam agama Hindu yang melambangkan 3 aspek penting dalam siklus kehidupan alam semesta. Yang pertama, Dewa Siwa atau dewa perusak dan pelebur. Sebagai dewa utama yang dipuja di Prambanan,
ia dipersonifikasikan sebagai kekuatan yang memurnikan dan melahirkan kehidupan baru setelah penghancuran. Yang kedua, Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung yang dipuja sebagai penjaga keseimbangan alam semesta. Dan Dewa Brahma atau Dewa Pencipta yang dipuja sebagai sumber segala ciptaan. Sedangkan fungsi Candi Prambanan dalam ritual Candi Prambanan digunakan untuk sebagai ritual keagamaan Hindu seperti pemujaan Dewa Siwa di Candi Utama, persembahan dan doa kepada Trimurti di candi-candi pendukung atau Brahma dan Wisnu, dan prosesi ritual yang melibatkan pendeta Hindu, masyarakat, serta penggunaan sesaji. Candi Prambanan tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga memiliki nilai simbolik yang mendalam. Pertama, sebagai pusat alam semesta atau mandala. Dalam arsitektur Hindu, sebuah candi mencerminkan konsep mandala, yaitu gambaran kosmis alam semesta. Candi Siwa di tengah melambangkan Gunung Meru, pusat alam semesta dan tempat tinggal para dewa. Susunan candi di sekitar mencerminkan keteraturan kosmik dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dewa Siwa sebagai pusat utama yang mencerminkan filosofi kehidupan yang meliputi kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Dan Trimurti menggambarkan siklus penciptaan atau Brahma, pemeliharaan atau Wisnu, dan penghancuran atau Siwa sebagai bagian dari harmoni kehidupan. Relief di dinding candi utama menggambarkan kisah Ramayana yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti kesetiaan, kebenaran, dan pengorbanan. Filosofi ini mencerminkan panduan bagi manusia untuk mencapai harmoni dalam kehidupan. Candi Prambanan didesain dengan simbolisme mendalam yang mendukung fungsi keagamaannya. Yang pertama, Candi Utama atau Siwa mencerminkan penghormatan tertinggi kepada Dewa Siwa. Ruang utama berisi arca Siwa, Mahadewa sebagai pusat pemujaan. Yang kedua, Candi Pendukung atau Wisnu dan Brahma, bersimbol keseimbangan dalam Trimurti. Dan yang terakhir, Candi Wahana, didedikasikan untuk kendaraan suci Siwa seperti Nandi atau kerbau untuk Siwa, Garuda untuk Wisnu, dan angsa untuk Brahma sebagai simbol kesetiaan dan kekuatan. Relief kisah Ramayana adalah salah satu daya tarik utama di Candi Prambanan. Relief ini terukir di dinding bagian luar Candi Siwa dan Candi Brahma. Kisah ini mengisahkan perjalanan hidup Rama, seorang titisan Dewa Wisnu dalam menyelamatkan istrinya Sita dari cengkeraman Rahwana, raja raksasa dari Alengka. Lokasi relief Ramayana, Candi Siwa. Relief dimulai di sisi timur Candi Siwa dan mengelilingi dinding luar searah jarum jam atau pradaksina. Sedangkan Candi Brahma, lanjutan kisah Ramayana, berada di Candi Brahma. Di sini ada sedikit kisah tentang Ramayana pada relief. Cerita dimulai ketika Rama, Sita, dan adiknya Laksmana hidup di hutan selama masa pembuangan. Rahwana, raja raksasa, terpikat oleh kecantikan Sita dan menyamar menjadi pertapa untuk menculiknya. Dengan tipu muslihat, Rahwana menculik Sita dan membawanya ke kerajaannya di Alengka menggunakan keretanya yang terbang. Rama dan Laksmana berusaha mencari Sita. Mereka bertemu dengan Hanuman, seorang prajurit kera dari kerajaan Sugriwa. Hanuman bersumpah setia untuk membantu Rama. Hanuman menjadi utusan Rama dan pergi ke Alengka. Ia menyampaikan pesan Rama kepada Sita dan membakar sebagian kerajaan Alengka sebagai tanda kekuatan. Rama bersama pasukan kera menyerbu Alengka untuk menyelamatkan Sita. Pertempuran besar terjadi antara Rama dan Rahwana yang berakhir dengan kemenangan Rama. Rahwana dikalahkan dengan panah sakti Rama. Setelah Rahwana tewas, Sita diselamatkan dan dibawa kembali ke kerajaan Rama. Adapun makna filosofis relief Ramayana, kebenaran melawan kejahatan.
Rama melambangkan kebenaran atau dharma yang selalu menang melawan kejahatan atau adharma yang diwakili oleh Rahwana. Kesetiaan dan pengorbanan. Kisah ini juga menggambarkan kesetiaan Sita kepada Rama, serta pengorbanan Hanuman dalam membantu Rama. Keharmonisan mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Keindahan relief. Detail artistik. Relief ini menggambarkan adegan secara rinci seperti ekspresi wajah tokoh, pakaian, senjata, hingga lanskap hutan dan istana. Gaya naratif. Setiap panel relief bercerita secara berurutan, seolah-olah seperti komik yang diukir di batu. Relief Ramayana dalam budaya. Relief ini menginspirasi seni pertunjukan seperti sendratari Ramayana yang sering dipentaskan di kompleks Candi Prambanan. Cerita ini tidak hanya menjadi simbol agama Hindu, tetapi juga menjadi bagian dari budaya Nusantara yang kaya. Relief Ramayana di Candi Prambanan adalah bukti nyata bagaimana seni dan agama berpadu untuk menciptakan warisan budaya yang abadi.